Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita ketemu lagi di materi praktikum akuntansi perusahaan manufaktur di pertemuan ke-7. Untuk kali ini saya akan membahas yaitu kompetensi dasar 3.26, mengevaluasi pembuatan neraca saldo untuk perusahaan manufaktur. 4.26, menyusun neraca saldo untuk perusahaan manufaktur. Tujuan pembelajarannya, setelah mempelajari materi ini nanti diharapkan peserta didik mampu membuat lembar kerja neraca saldo. 2. Peserta didik mampu menginput nomor dan nama akun penyusun neraca saldo. 3. Peserta didik mampu menginput saldo debit akun penyusun neraca saldo. 4. Peserta didik mampu menginput saldo kredit akun penyusun neraca saldo. Untuk materinya neraca saldo, jadi di materi neraca saldo ini sudah tidak asing buat anak-anak di materi praktikum akuntansi perusahaan manufaktur ini, sebab neraca saldo ini sudah pernah kita temui di materi praktikum akuntansi perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Dan di sini kita untuk materi manufaktur kita ketemu lagi, kurang lebihnya sama. Jadi yang dimaksud neraca saldo itu bisa juga disebut sebagai neraca percobaan. Kenapa disebut sebagai neraca percobaan? Yaitu neraca saldo itu karena untuk mengetahui apakah pencatatan pada jurnal maupun posting ke buku besar telah benar sesuai akun dan saldo debit kreditnya. Jadi neraca saldo ini ada karena sebelumnya kita telah memposting buku besar. Buku besar kita buat karena sebelumnya sudah ada jurnal. Jadi untuk memastikan apakah pencatatan di jurnal dan posting buku besar sudah benar atau belum, maka kita membuat neraca saldo. Jadi neraca saldo ini disebut sebagai neraca percobaan. Selanjutnya, neraca saldo itu dibuat 4 kolom yang memasukkan semua jenis akun ke dalam satu neraca, baik akun real maupun akun nominal. Jadi di neraca saldo ini nanti akun real dan akun nominal muncul. Jadi tentu saja neraca saldo itu berbeda dengan laporan keuangan neraca. Jadi di laporan keuangan itu salah satu laporan itu disebut sebagai neraca atau posisi keuangan. Bedanya kalau di neraca saldo akun real dan akun nominal itu muncul, dan neraca saldo itu angka-angkanya diperoleh dari posting buku besar. Kalau neraca yang ada di laporan keuangan itu yang muncul hanyalah akun real saja. Itu sebagai posisi keuangan perusahaan. Jadi berbeda antara neraca saldo dan neraca yang ada di laporan keuangan. Selanjutnya untuk penyusunan neraca saldo itu dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, jumlahkan kolom debit dan kredit semua rekening yang terdapat di buku besar. Nomor 2, tulis hasil penjumlahan tersebut pada kolom yang bersangkutan. Untuk rekening yang hanya berisi satu baris, maka tidak perlu dilakukan penjumlahan karena jumlah kolom debit atau kredit sudah dapat ditentukan secara langsung. Jadi di buku besar itu jika ada beberapa kolom atau beberapa angka muncul baik di debit atau kreditnya, maka harus kita jumlahkan. Tetapi kalau hanya satu baris saja, kita tidak perlu melakukan penjumlahan karena jumlah akhirnya sudah pasti angka tersebut, sebab tidak ada yang lain. Selanjutnya yang ketiga, hitung saldo semua rekening yang terdapat dalam buku besar, yaitu dengan cara mencari selisih jumlah kolom debit dan jumlah kolom kredit yang terdapat di dalam yang telah dilakukan pada butir nomor 2 di atas. Jadi di nomor 2 ini kita menuliskan setiap baris. Kalau di jurnal umum debit, maka di buku besar juga ditulis di debit. Begitu juga untuk kolom kredit. Selanjutnya kita hitung saldonya. Untuk kolom saldo, jika ada
debit ketemu kredit, maka kita harus mencari selisihnya. Kalau yang lebih besar di debitnya, maka selisih itu kita tulis di angka sebelah debit. Begitu juga untuk kolom yang kredit. Apabila sama-sama debit, maka tinggal menjumlahkan. Dan selanjutnya untuk rekening yang hanya berisi catatan pada salah satu kolomnya saja, maka saldo rekening dapat langsung ditentukan dengan menjumlahkan kolom yang berisi catatan tersebut. Untuk yang keempat, susun neraca saldo yang berisi nama semua rekening yang terdapat dalam buku besar beserta saldonya masing-masing yang telah ditentukan pada butir 3 di atas. Ini ada contoh bentuk neraca saldo. Misalkan di sini akun kas sebesar 1 juta. Angka 1 juta ini dari mana? Yaitu kita melihatnya dari buku besar akun kas. Dan buku besar akun kas tersebut misalkan terdiri dari beberapa transaksi, maka kita harus menjumlahkan terlebih dahulu. Selanjutnya nanti jika akun-akun sudah kita tuliskan di sini semua dari buku besar tersebut, kita pindahkan ke neraca saldo. Begitu juga angka-angkanya kita tuliskan, angka yang terakhir di buku besar kita tuliskan. Kalau awalnya debit kita tulis debit, dan kalau akhirnya kredit kita tulis kredit. Yang terakhir kita tulis saldonya. Saldo terakhir di sini antara debit dan kredit harus balance. Dan akun-akun yang muncul di neraca saldo ini nanti semua akun muncul, baik akun real ataupun akun nominal. Demikian penjelasan saya berkaitan dengan neraca saldo. Semoga memahamkan. Jika belum bisa dipahami, bisa menghubungi saya untuk tanya jawab. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.